ada dalam kalimat Pali seperti ini. Sabar rasa, dhamma rasa, jinati. Dari semua rasa, rasa dhammalah yang tertinggi. Jadi rasa dhamma yang tertinggi, apa rasa dhamma itu? Rasa dhamma adalah kebebasan, ya. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari kekotoran batin. Yang mana karena kekotoran batin kita melekat. Kemelekatan itulah yang akhirnya kita menggenggam dari pandangan, dari pikiran melekat. Jadinya punya pandangan salah. Pandangan salah inilah pembenaran, bisa dikatakan. Karena kita punya pandangan salah, ucapan kita pun akan sesuai dengan data yang kita punya. Apa yang kita lakukan pun akan sesuai dengan apa yang kita punya. Saya rasa ini sudah paling benar. Akhirnya, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu muatannya ada sesuatu di balik itu. Supaya apa? Saya happy. Itulah pandangan salah tentang aku ingin happy. Ya, akhirnya menggenggam akunya bukan dalam artian yang penting semuanya bermanfaat. Itu beda lagi. Saya mau happy yang penting atau semuanya dapat manfaat. Ini sesuatu yang berbeda. Itu adalah pandangan salah. Genggaman itu yang akhirnya pikiran kita tidak terbebas. Sedangkan tujuan praktek dhamma ada merasakan dhamma. Rasanya dhamma adalah rasanya kebebasan. Ya. Sehingga ternyata pada saat itu kita belum membebaskan diri kita ketika praktek dhamma ya untuk mengarah kebebasan itu sendiri. Kalau kita tidak menyadari ini, itu kebiasaan yang disadari atau tidak disadari akan terus terjadi. Ya, sehingga ketika kita sering misalnya berbuat baik tapi kita nggak ngerti makna dari perbuatan baik itu, hasil yang kita dapat dari perbuatan baik itu akan lama sekali matangnya. Karena emphasize kita nggak ke sana. Emphasize kita lakuin aja. Tapi suatu saat pun akan menuju titik ke sana suatu saat. Berapa lama? Ini bergantung seberapa konsisten kita. Tapi kalau kita sudah mengarahkan ke poin utamanya, cepat lambat kita akan mengerti. Makanya itu yang harus kita pahami, kita renungkan lagi. Apakah misalnya makanya di dalam satu sutta dia mengatakan, ketika Anda mau berpikir apakah pikiran saya ini baik atau tidak, apakah pikiran saya ini merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain atau tidak, atau merugikan keduanya. Kalau misalnya mau melakukan saja sudah merugikan, saya tidak akan lakukan. Untuk bisa tahu rugi atau menguntungkan untuk diri sendiri, kita perlu data lagi yang benar. Kalau enggak, kita akan terjebak oleh kebiasaan di samsara. Ketika kita mau melakukan, kita bisa merenungkan. Ketika kita melakukan, kita pun Buddha katakan perlu merenungkan. Setelah melakukan, ini pun perlu perenungan. Apa yang saya lakukan ini bermanfaat atau enggak? Apa yang saya lakukan ini istilahnya merugikan saya sendiri, merugikan orang lain, atau merugikan keduanya? Itu cara kita meredam, itu cara kita mengendalikan. Banyak orang yang setelah melakukan kebaikan, oh saya happy, oh saya misalnya sudah melakukan yang terbaik, saya happy. Ini bentuk loba enggak nih ya kira-kira, ya kan? Oh saya sudah melakukan. Tapi di sini bukan berarti kita jadi kaku atau jadi sesuatu yang enggak ada maknanya, tidak, bukan. Tapi kita akan lebih terkendali setelah mengetahui itu. Inilah dhamma. Kita harus ke sana. Kalau enggak, gejolak batin kita terus akan berkecamuk. Inilah kebiasaan di samsara. Makanya dengan terkendali sebenarnya kita terbebas saat itu dari kekotoran batin. Kita mengumpulkan, kita mengakumulasi kebiasaan itu. Sehingga kita bisa nanti betul-betul sepenuhnya terbebas dari samsara itu sendiri yang merasakan rasanya dhamma. Sekali lagi makanya Buddha katakan kita harus dengan praktek dhamma kita harus bisa membebaskan diri kita sehingga rasa kebebasan itu atau kebahagiaan yang didapat dari dhamma itu berbeda. Ya sekali lagi kebahagiaan didapat di dhamma itu sangat damai, menyenangkan, membahagiakan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun ya. Kira-kira karena dhammanya Anda yang punya, potensinya Anda yang punya, dan semua itu tidak akan diambil. Anda nggak akan takut diambil orang, itu akan terus dengan Anda ya. Semoga kita semua bisa membebaskan diri dari penderitaan dengan terus mengakumulasi rasa dhamma dalam setiap kebaikan. Sadu, sadu, sadu.